Verdi Sambo kena prank putri, terdakwa Brigadir J pergoki putri berzinah dengan kuat di Magelang. Motif itu paling susah, makanya dalam perkara pembunuhan berencana ini motif jadi nggak penting. Tapi harus ada. Motif bisa apa aja dibikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan putri. Nggak ada itu, yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Oleh Yosua. Yosua dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang, si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini seolah-olah Yosua pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Kuat ya, si orang psikopat ini bilang bahwa Yosua menggendong ibu tanggal 4 ya. Lalu tanggal 7 katanya ada di kamar. Orang mana yang sudah digendong masih mau berduaan di kamar? Itu kejanggalan pertama. Yang kedua, Yosua itu nyetrika pakaian anak-anaknya Bu Putri. Sudah sampai segitu diberikan kepercayaan, jadi itu semua omong kosong lah saya bilang. Nah, terkait perkara ini ya, Bu Putri ini dipisah berkasnya ya. Sekarang semua tuduhan sudah mulai mengerucut ke arah 340 dan 338. Kita mencoba juga mendengarkan apa yang berkembang di publik, terutama pendapat-pendapat masyarakat, pendapat para pengacaranya Brigadir J, itu menjadi ramuan dalam pemikiran kita, menjadikan sebuah ilmu untuk mengkomparasikan apa yang ditemukan kepolisian, apa yang disangkakan oleh pihak keluarga atau pengacara keluarga Brigadir J, itu menjadi pemikiran-pemikiran kami. Komarudin bakal membantu Verdi Sambo terlepas dari jeratan hukuman mati bila ingin meminta maaf kepada keluarga Brigadir J di Jambi. Menurut pihak keluarga Brigadir J, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo hingga kini disebut belum meminta maaf kepada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi. Meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tak ditujukan kepada keluarga Brigadir J. Kesempatan untuk bebas dari jeratan hukuman mati ini tampaknya senada dengan pengakuan Baradae dan juga yang menyebutkan bahwa Putri berzinah dengan Kuat Ma'ruf. Kabar terbaru terdengar dari pengakuan tersangka Barada Elizar, motif pembunuhan Brigadir J mulai terkuak. Baradae mengaku telah lama menaruh curiga kepada Kuat Ma'ruf yang bekerja sebagai sopir pribadi Putri. Kuat Ma'ruf merupakan satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia turut serta melakukan dan merencanakan pembunuhan. Kuat sempat menjadi saksi kunci motif kematian Brigadir J. Namun kini berembus kabar bahwa Kuat Ma'ruf yang melakukan tindakan asusila dengan Putri Chandrawati, istri Irjen Sambo. Baradae mengungkapkan sudah sering melihat Kuat dengan Putri. Ia sudah menaruh curiga ada hubungan spesial antara Kuat dan Ma'ruf dan juga Putri. Kecurigaan Baradae itu diungkapkannya kepada Diolipa Yumara saat masih menjadi kuasa hukum Baradae. Karenanya, kata Diolipa, dugaan Kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka dengan selama ini yang diketahui Brigadir J. Dan kata Diolipa, cocok karena saat itu Putri langsung menelpon Baradae dan Bribka Ricky yang sedang mengantar makanan ke anaknya di Sekolah Taruda Nusantara, sementara Kuat menelpon Verdi Sambo. Kuat dan Putri, kata Diolipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Verdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J. Menurut Diolipa, adanya dugaan hubungan asmara Kuat dan juga Putri terjadi karena Kuat sudah lebih dari 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Diolipa menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati membuat Verdi Sambo murka dan marah. Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Verdi Sambo dan menghadirkan 5 tersangka, kata Diolipa tidak akan mengungkapkan motif. Menurutnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, motif tidak terlalu penting. Yang penting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan ke 5 tersangka. Justru, kata Diolipa, berdasarkan keterangan dan analisa Baradae, motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila yang dipergoki oleh Brigadir J. Terkait laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Chandrawati, justru menurut Diolipa yang mungkin terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki oleh Brigadir J. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J dipertemukan pada Selasa 30 Agustus dalam sebuah rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Sambo di Jakarta Selatan. Para tersangka termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dan mengikuti rekonstruksi. Dedi mengatakan rekonstruksi akan berlangsung di TKP pembunuhan di rumah dinas Irjen Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Rekonstruksi bertujuan agar JPU bisa mendapatkan gambaran lebih jelas soal kasus itu. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dinyatakan lengkap dan maju ke persidangan. Selain itu, rekonstruksi bertujuan untuk memperjelas rekonstruksi
hukum kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Proses rekonstruksi itu sendiri bakal berlangsung tertutup dengan menghadirkan 5 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Putri Chandrawati. Rencananya, Putri Chandrawati kembali menjalani pemeriksaan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 31 Agustus. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, menyampaikan harapan pemeriksaan Putri ini. Samuel berharap agar semuanya terungkap jelas, baik kejadian sebenarnya maupun motifnya. Terkait dengan pemeriksaan pertama di mana Putri masih bersikukuh dengan narasi pelecehan, Samuel mengatakan hal itu wajar seorang tersangka untuk membela diri. Sama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, yang mendesak setelah pemeriksaan agar Putri segera ditahan. Samuel mengaku menginginkan hal yang sama. Namun semuanya diserahkan kepada penyidik mengingat Putri belum selesai diperiksa, menunggu hingga Rabu nanti untuk mengambil tindakan. Dan kita tunggu saja sampai hari Rabu bagaimana apakah ditahan atau tidak. Demikian ujarnya. Terkait Putri Chandrawati bersikeras jadi korban pelecehan, keluarga Brigadir J ungkap kekecewaan. Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak, mengungkap tanggapan keluarga Brigadir J terkait pengakuan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang terus bersikeras menjadi korban pelecehan. Martin mengatakan pihak keluarga Brigadir J kecewa terhadap pengakuan Putri Chandrawati itu karena ia sudah tertangkap tangan berbohong pada peristiwa sebelumnya dan kini masih tidak mau jujur. Menurut Martin, segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan itu kualitasnya tidak ada. Justru strategi Putri dan Ferdy Sambo yang terus bersikeras soal pelecehan ini akan memberatkan mereka. Lebih lanjut, Martin menuturkan untuk menutupi satu kebohongan maka dibutuhkan kebohongan yang baru. Padahal dalam pemeriksaan baik jaksa maupun hakim tidak hanya menilai apa yang disampaikan para tersangka saja, namun juga menilai dengan melihat bagaimana cara penyampaiannya, apakah ada jeda waktu, serta apakah ada gestur seperti rekayasa. Sehingga ketika tersangka berbohong pun bisa diketahui oleh jaksa maupun hakim. Rencananya Putri Chandrawati kembali menjalani pemeriksaan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 31 Agustus. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, menyampaikan harapan pemeriksaan Putri ini. Samuel berharap agar semuanya terungkap jelas, baik kejadian sebenarnya maupun motifnya. Terkait dengan pemeriksaan pertama di mana Putri masih bersikukuh dengan narasi pelecehan, Samuel mengatakan hal itu wajar seorang tersangka untuk membela diri. Sama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, yang mendesak setelah pemeriksaan agar Putri segera ditahan. Samuel mengaku menginginkan hal yang sama. Namun semuanya diserahkan kepada penyidik mengingat Putri belum selesai diperiksa, menunggu hingga Rabu untuk mengambil tindakan. Saat ini pihaknya menunggu sampai hari Rabu bagaimana apakah ditahan atau tidak, kata Samuel.